min ahlil madinati maradu ala nifaq ay laju fihi. Laju alaihi itu tetap berjalan, istiqomah, konsisten di dalam kemunafikan itu, ya. Wa abaghairahu, enggak mau, kalau enggak munafik enggak mau mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Mengenai fenomena Saudi yang sekarang ini, Bos, saya yakin satu saat mereka itu sudah tahu. Satu saat mereka pasti sudah tahu. Pasti bos, sudah nggak terpungkiri lah. Kalau buzzer ya berusaha nutupin. Kalau buzzer ya maklum lah, dia kan membepek aja, Bos ya. Ada salah satu ustadz yang mengakui itu, tapi pasti denial. Ya, denial. Pasti ngeles dia nantinya, Bos, gitu, Bos. Pasti ngeles. Kenapa? Karena fanatik buta itu, Bos ya. Ya, kalau sudah fanatik ya seperti itu, Bos. Terus akan jelek apapun pasti akan dibela. Akan dibela. Karena apa? Karena sarang mereka di sana, kan begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Syekh Wahabi, bahwasanya kita ini Saudi Arabia mempunyai Ka'bah sebagai kiblat umat muslim itu. Maka kita harus menjadi kiblat juga dalam peradaban, dalam teknologi, kemudian dalam segi pendidikan, dalam kebudayaan, gitu. Karena dalam segala hal aspek sudah. Dalam fatwa juga harus menjadi kiblat kita ini. Nah, ternyata yang ada sekarang adalah kiblat kemaksiatan. Ini ada salah satu video Ustadz yang denial, mengakui Saudi sudah nggak kayak dulu. Tapi masih membela. Iya, lihat, Bos ya. Jadi sebagian orang ketika melihat negara Saudi yang sekarang dengan wajah sekarang, sebagian orang dia senang dan dia nyukurin. Apa maksudnya? Belum tahu? Maksudnya adalah aswaja. Sebagian orang senang dan nyukurin. Bukan nyukurin, Pak. Bukan nyukurin, Bos ya. Tapi gimana Anda itu gini loh. Ngeritik-ngeritik di sini ternyata di sana nggak mampu apa-apa ulamanya itu, gitu maksudnya, Pak. Bukan nyukurin, kita juga bersedih kan gitu, Bos ya. Iyalah, Bos. Oke. Sekarang mulai ada keran kebebasan dibuka, sudah tidak rahasia lagi. Ada konser, ada bioskop, ada kemudian joget dan sebagainya, kemudian campur baur di beberapa kota. Ini realita terjadi, tidak bisa tutup mata kita. Tapi sebagai seorang muslim, harusnya dia sedih. Kenapa? Karena ini adalah negara yang menjadi contoh harusnya di dalam ketaatan. Kemudian ketika ada degradasi, ketika ada mulai mengurang, mulai ada kesalahan, kita ikut sedih. Meskipun kita tidak menjadikan negara tersebut sebagai dalil dalam beragama. Karena dalil kita dalam beragama apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika melihat demikian kita sedih. Tapi ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengkabarkan, La ya'ti zamanun illa walladhi ja'a ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya nanti akan datang yang lebih rusak lagi. Menunjukkan dekatnya apa? Hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Maka seorang muslim dia sedih hal itu, bukan malah dia syukurin tuh. Enggak. Kita sedih dan kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin kembali seperti yang dulu. Seperti yang dulu. Ya. Maka sekali lagi ketika orang mengatakan, "Tuh contoh kalian." Lah, contoh kita Nabi. Ya, contoh kita Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kesalahan yang ada pada mereka, kekurangan yang ada pada mereka, dibanding dengan seluruh negara kaum muslimin yang ada, tetap mereka lebih baik. Ya apa sih, Bos? Kalau kita bandingkan dengan seluruh umat Islam di dunia, mereka yang terbaik. Kok iso itu, Pak? Kok iso, Pak? Nah, ini ya maksud saya, masih membela ini, Bos. Mengakui tapi membela, Bos ya. Apakah karena mereka punya Ka'bah dan Madinah?
bos ya. Oh, andalannya mungkin andalannya itu bos ya, andalannya mungkin lo ya, mungkin kayak gitu. Karena apa? Makkah dan Madinah mau gak mau memang sudah menjadi masjid yang terbaik di dunia, maka gak bisa dihapus ini. Mungkin itu bos andalannya bos ya. Dajjal saja gak bisa, masuk ke Makkah, Madinah. Nah kalau di ke sana, kalau mereka mengandalkan Makkah dan Madinah, justru kebalik, mereka justru lebih buruk daripada umat Islam di dunia. Kenapa? Karena mereka mengotori Makkah dan Madinah, kan begitu. Dosanya berapa kali kalau gitu, bos ya? Kalau sudah mengotori Makkah dan Madinah, ya kan? Dajjal aja nggak bisa masuk, ya. Tapi ini Raja Saudi berusaha masuk, berusaha memasukkan Dajjal. Allah. Ya kan? Kalau ada yang terjadi sekarang apa? Kemaksiatan bukan? Kemaksiatan. Mana yang lebih besar? Kemaksiatan apa syirik dan bid'ah? Syirik dan bid'ah. Ada nggak di sana terang-terangan kesyirikan dan bid'ah? Tak ada. Maksiat ya. Tapi di negeri-negeri yang lain kesyirikan dan bid'ah terang-terangan. Maka lebih. Makanya ada istilah orang Indonesia apa? Gajah di apa? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut yang ada di ujung dunia, gede sekali. Ini harusnya Anda pakai ini. Ini kan harusnya untuk mereka, bos ya. Kenapa di depan Anda tidak tampak? Kenapa jadi tadi Anda sudah mengakui ada nggak di Saudi bid'ah, syirik, bid'ah dan kesyirikan secara terang-terangan? Nggak ada. Negara lain bid'ah dan syirik terang-terangan. Ini saja sudah klaim Anda mengakui bahwasanya di sana itu banyak juga bid'ah dan syirik, tapi nggak terang-terangan. Sembunyi-sembunyi. Itu dosanya lebih besar. Berarti kan munafik, bos ya. Iya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kan begitu, bos ya. Mereka orang munafik. Berarti sembunyi-sembunyi, teman. Justru malah ini menjadi negara terburuk di dunia karena bid'ah dan syiriknya sembunyi-sembunyi. Gimana? Memang percaya saya kalau di sana itu sembunyi-sembunyi bid'ah dan syiriknya, percaya. Soalnya kan ayatnya kan ada itu, bos kan gitu sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Di antara orang-orang Arab Badui ya, yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik ya. Dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya itu. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Bos ya. Nah, ini kita coba menurut Profesor Muhammad Qureshi, bos ya. Di antara orang-orang Arab Badui yang berada di sekitar Madinah terdapat orang-orang yang bersifat munafik dan menyembunyikan kekufurannya, bos. Dan di antara penduduk Madinah terdapat suatu kaum yang terbiasa bersikap munafik. Begitu terbiasanya, mereka pun sangat lihai melakukan hal itu hingga tidak diketahui oleh orang lain. Oh, lihai berarti, bos. Sampai orang lain tidak diketahui. Bahkan Nabi Muhammad saja nggak tahu katanya. Ya kan? Sampai-sampai engkau pun Muhammad tidak dapat melihat dan mengetahui hal itu, tetapi Allah mengetahui hakikat dari mereka. Dia akan menyiksa mereka di dunia 2 kali. Pertama, dengan memberikan kemenangan kepada kalian melawan mereka, sesuatu yang membatinkan amarah mereka. Dan kedua, dengan menampakkan keburukan dan membongkar kemunafikan mereka. Kemudian di akhirat kelak mereka akan dikembalikan kepada azab neraka dan siksaannya yang sangat keras. Menurut Profesor Muhammad Qureshi, bos ya. Zamannya Nabi sudah ada. Zamannya Nabi sudah ada. Apalagi Nabi Muhammad saja nggak tahu, bos. Karena apa? Mereka sangat lihai menyembunyikan kemunafikannya itu, bos ya. Tapi kata menurut Profesor Muhammad Qureshi, mereka nanti akan menampakkan wujud aslinya. Akan muncul, bos, ya. Akan muncul menampakkan wujud aslinya. Nah, sekarang ini mulai kan, bos ya. Mulai menampakkan wujud aslinya dengan membuka keran kemaksiatan itu sebebas-bebasnya. Oke. Kemudian kita lihat di tafsir At-Tabari. Ini, bos ya. Ayatnya sama, bos ya. Kita langsung ke ini, bos ya. Maradu 'alan nifaq yaqulu maronu alaihi wa daribu bihi. Bos ya. Berarti membiasakan diri, mendidik, bos ya. Mendidik diri. Jadi ada
Membiasakan diri sudah kegiatan sehari-harinya itu Mereka kemunafikan memang itu. sudah dilatih seperti Dilatih memang untuk munafik. Jadilah orang munafik, begini caranya dari orang munafik, begitu caranya agar lihai, agar nggak ketahuan orang, begitu sudah diajarkan. Ini di tafsir At-Tabari ya. Kemudian menurut Ibnu Zaid, wa min ahlil Madinati maradu ala nifaq, qala aqamu alaihi lam yatubu kama tabal akhirun. Nah, ini yang lain sudah tobat, ini ada nih. Kalau maradu itu sudah enggak tobat-tobat. Enggak tobat-tobat. Yang lain sudah tobat, ya kan, sudah dapat peringatan dari Allah, sudah apa tobat. Ini enggak, tetap bandel ini itu loh. Maradu ala nifaq itu maksudnya. Kemudian ini min ahlil Madinati maradu ala nifaq ay laju fihi. Laju alaihi itu tetap berjalan, istiqomah, konsisten di dalam kemunafikan itu, ya. Wa apa ghairahu, enggak mau, kalau enggak munafik enggak mau mereka maunya dimunafik aja gitu. Wa apa ghairahu, Iya, mereka tetap terus menerus akan melakukan seperti itu. kayak gitu ya teman-temannya. Jadi di zaman itu saja, zamannya Nabi aja, bos, orang munafik di zaman Nabi aja sudah lihai, bos, menyembunyikan kemunafikannya, bos. Nabi sampai tidak bisa membaca yang mana ini orang munafik ini, mirip semua ini, kayak orang beriman kan begitu. Apalagi sekarang, bos, ya. Apalagi sekarang yang katanya Ustaz tadi, semakin tidak akan datang suatu zaman kecuali ada masa yang lebih buruk daripada sebelumnya. Berarti kan ibaratnya yang buruk semakin profesional ya, bos ya. Yang baik semakin nggak profesional setiap zaman itu, bos. Soalnya terus diupdate terus. Berarti orang munafik tambah jos sekarang ya, bos ya. Update-nya terus sekarang. Tapi orang yang beriman semakin menurun kan segitu. Berarti kalau mengerti situ, bos ya. Apalagi sekarang berarti kan begitu. Berarti orang munafik semakin jos, semakin banyak ya. Orang berimannya semakin sedikit. Makanya sekali keran kemaksiatan dibuka, sudah semuanya rata bermaksiat dan ulama-ulamanya mingkem, sudah nggak bisa bersuara apa-apa. Seperti itu teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.